Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan pertemuan kedua. Kemarin di pertemuan pertama kita sudah bahas tentang kontrak kuliahnya kita. Sekarang di pertemuan kedua ini saya akan membahas dari bab pertama. Oke, sabar sebentar, saya masih sharing. Oke. Di pertemuan kedua kali ini saya akan membahas bab pertama. Bab pertama tentang logika proposisi. Di situ sudah agak banyak tentang logika proposisi. Oke, nih. Yang pertama di situ pernyataan. Saya akan bacakan dulu. Saya akan memperjelas. Oke, sudah jelas. Pernyataan. Logika proposisi sering juga disebut logika matematika ataupun logika deduktif. Logika proposisi berisi pernyataan-pernyataan, dapat tunggal ataupun gabungan. Pernyataan adalah kalimat deklarasi yang dinyatakan dengan huruf-huruf kecil. Misalnya P, Q, R, S. Pernyataan mempunyai sifat dasar, yaitu dapat bernilai benar, pernyataan benar, atau bernilai salah, pernyataan salah, tetapi tidak mungkin memiliki sifat kedua-duanya. Kebenaran atau kesalahan suatu pernyataan dinamakan nilai kebenaran dari pernyataan tersebut. Contoh, bilangan biner digunakan dalam sistem digital adalah pernyataan yang benar. Yang kedua, sistem analog lebih akurat daripada sistem digital adalah pernyataan salah. Pak, kenapa kok bisa pernyataan salah? Karena seharusnya sistem digital yang akurat ketimbang sistem analog. Yang ketiga, astaga, mahal sekali harga notepad atau notebook. Itu adalah kalimat keheranan. Dalam artian, itu bukan pernyataan. Siang tadi, notebook dia jatuh dari meja adalah bukan pernyataan, karena dapat bernilai benar maupun bernilai salah. Koresdeu lebih bagus kinerjanya dan lebih mahal dari Pentium 4 generasi sebelumnya adalah pernyataan yang benar. Kalimat-kalimat yang tidak termasuk pernyataan adalah kalimat perintah. Yang pertama. Yang kedua, kalimat pertanyaan. Yang ketiga, kalimat keheranan. Yang keempat, kalimat harapan. Yang terakhir, kalimat walaupun di situ. Lanjut, pertanyaan gabungan. Beberapa pertanyaan dapat digabung dengan kata penghubung dan atau tidak atau bukan serta
Variatifnya yang selanjutnya disebut pernyataan gabungan atau pernyataan majemuk atau compound statement. Macam-macam pernyataan gabungan. Ada beberapa di situ, kita bahas satu persatu. Konjungsi adalah pernyataan gabungan dari dua pernyataan dengan kata penghubung dan notasi-notasi konjungsi. Untuk notasi konjungsi ada 4 di situ. Yang pertama, bentuknya ini. Yang kedua, bentuknya ini. Yang ketiga, bentuknya titik. Yang keempat, langsung digabung. Itu notasi konjungsi. Bagaimana menentukan benar atau salah sebuah konjungsi? Konjungsi dianalogikan dengan sebuah rangkaian listrik. Ini sebagai contoh. Oke, contohnya sudah keluar. Bila lampu A dan lampu B, bila lampu B dan lampu A hidup, maka arus listrik dapat mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif sebuah baterai. Ini lampu A, ini lampu B. Aliran listrik, arus listrik dari sini menuju dari sini menuju ke B, dari B menuju ke A. Oke, paham? Oke, saya bacakan lagi. Bila lampu B dan lampu A hidup, maka arus listrik dapat mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Akibatnya, kedua lampu A dan lampu B menyala semua. Bila lampu B mati dan lampu A hidup, atau sebaliknya lampu A mati, lampu B hidup, maka arus listrik tidak dapat mengalir menuju kutub negatif. Akibatnya, kedua lampu A dan B tidak menyala. Demikian juga bila lampu A dan B mati. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa konjungsi bila keduanya hidup, selain itu salah. Oke. P, Q. Kita anggap P ini A, yang lampu A. Kita anggap Q ini kita anggap lampu B. P konjungsi Q atau A konjungsi B. Kalau kedua-duanya lampunya hidup, maka dia hidup atau plus. Kalau salah satu di antara atau keduanya mati, semuanya nilainya negatif. Itu adalah konjungsi. Di mana plus berarti benar dan min berarti salah. Contoh, sistem analog adalah suatu sistem di mana tanda fisik atau kuantitas dapat berbeda secara terus-menerus melebihi jarak tertentu adalah pernyataan benar. Untuk yang P. Untuk yang Q, sistem digital adalah suatu sistem di mana tanda fisik atau kuantitas hanya dapat mengkonsumsi nilai yang berlainan adalah pernyataan benar. Yang R, sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan yang digunakan dalam sistem digital adalah pernyataan yang salah. Aljabar linear adalah alat matematika dasar untuk desain logika adalah pernyataan salah. Maka P dan Q benar, R dan S salah. Sehingga P konjungsi dari Q adalah konjungsi yang benar karena P benar dan Q benar. Untuk Q konjungsi R adalah konjungsi yang salah karena Q benar, R-nya salah. Di antara keduanya salah satu saja salah, pasti salah.
nilainya. R konjungsi S adalah konjungsi yang salah. Karena R dan S itu salah. Oke, paham? Yang berikutnya, disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan gabungan dari dua pernyataan dengan kata penghubung atau. Notasinya ada dua di situ. Kembalikan dari konjungsi. Kalau konjungsi ada ke atas, ujungnya ke atas, kerucutnya ke atas. Kalau disjungsi, kerucutnya ke bawah. Atau notasinya seperti ini. Biar lebih gampang, notasinya seperti ini. Yang pertama ini, yang kedua ini plus. Oke, Mas Remo. Bagaimana menentukan benar atau salah suatu disjungsi? Disjungsi dapat dianalogikan dengan sebuah rangkaian listrik. Hampir sama kayak tadi, cuman bedanya ini paralel. A diparalelkan B. Bila lampu A dan lampu B hidup, maka arus listrik I dapat bergerak dari kutub positif ke kutub negatif sebuah baterai akibat lampu A dan lampu B menyala. Bila lampu A hidup dan lampu B mati, atau sebaliknya, maka arus listrik I masih dapat mengalir dari kutub positif ke kutub negatif sebuah baterai. Akibatnya, lampu yang hidup akan menyala dan yang mati tidak menyala. Kenapa hal ini terjadi? Karena rangkaiannya paralel. Bila lampu A dan B mati, maka arus listrik I tidak dapat mengalir ke kutub negatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disjungsi salah bila kedua lampu mati, selain itu benar. Nah, kebalikan dari konjungsi. Kalau konjungsi salah satu saja mati, maka nilainya mati atau nilainya salah atau nilainya negatif. Akan tetapi kalau disjungsi semuanya salah, itu pasti salah. Selain itu semuanya plus. Ada tabel kebenarannya di sini. Catatan, simbol tabel kebenaran yang biasa digunakan benar sama dengan T, B, atau plus, atau 1. Kalau salah, force-nya atau F, S atau salah, minus 0. Oke, lanjut. Contoh, keyboard adalah alat yang dapat digunakan untuk input data ke dalam komputer. Adalah pernyataan benar. Yang key hard disk adalah alat yang menentukan kecepatan key kerja komputer. Adalah pernyataan yang salah. Prosesor alat yang berfungsi sebagai otak dari sebuah komputer adalah pernyataan benar. Untuk S-nya, Windows XP adalah sistematika menulis buku adalah pernyataan salah. Maka P disjungsi dari K itu disjungsinya benar karena salah satunya benar, salah ataupun benar. Selain salah-salah, semuanya benar. Dalam artian, P disjungsi Q itu pasti benar, P disjungsi R itu pasti benar karena benar-benar. Untuk yang Q sama S atau Q disjungsi S itu pasti salah karena keduanya salah. Itu adalah disjungsi. Perbedaan antara disjungsi dan konjungsi.
Untuk negasi adalah sebuah pernyataan yang meniadakan pernyataan yang ada dapat dibentuk dengan menulis adalah salah bahwa atau dengan menyisipkan kata tidak dalam sebuah pernyataan. Notasi negasi ada 3 di situ. Yang pertama dalam bentuk ini, yang kedua bentuk ini, yang ketiga bentuknya ini. Oke. Maaf, saya masih mau rekod dulu. Contohnya, hard disk adalah alat yang menentukan kecepatan kerja komputer adalah pernyataan salah. Sehingga untuk negasinya pasti harus benar karena di sini salah. Jadi bolak-balik. Kalau pernyataannya salah, untuk negasinya itu benar. Kalau pernyataannya benar, negasinya salah. Seperti itu. Jadi, kebenaran sebuah negasi adalah lawan dari kebenaran pernyataan. Plus, minus, minus, plus. Oke, yang berikutnya. Join denial atau not or atau nor. Not or atau nor atau join denial adalah pernyataan gabungan yang dihasilkan dari menegasikan disjungsi. Notasi nor atau not or atau join denial itu tanda panah ke bawah, tanda panah ke bawah atau nor atau bentuknya seperti ini. Ada disjungsi di situ, ada negasi di situ. Jadi gabungan dari disjungsi sama negasi. Karena join denial adalah negasi dari or, maka tabel kebenaran nor adalah sebagai berikut. PQ plus 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 min min plus min min. Untuk disjungsinya selain min min semuanya plus. Berarti di sini min, di sini plus plus plus. Untuk join denial maka dari disjungsi ini kita negasikan, berarti minus 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 plus. Nah, maka join denial adalah minus 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 plus untuk tabel kebenarannya. Lanjut. Not and none. None adalah pernyataan gabungan yang dihasilkan dari menegasikan konjungsi. Tadi untuk yang nor atau not or itu adalah menegasikan konjungsi, menegasikan disjungsi. Sekarang menegasikan konjungsinya. Hampir sama kayak tadi caranya. Konjungsi dinegasikan, konjungsi dinegasikan. Oke, paham? Oke, lanjut. Karena non negasi dari konjungsi, maka tabel kebenaran non adalah salah satu bernilai min, selebihnya nilainya min. Salah satu saja bernilai min, itu min nilainya. Itu untuk konjungsi. Sehingga PQ, P nilai plus plus, plus min, min plus, min min. Salah satu saja bernilai min, maka nilainya min di situ. Berarti satu saja plus. Sehingga untuk negasinya, maka plus menjadi min, min menjadi plus, min menjadi plus, min menjadi plus. Sehingga bentuknya min plus plus plus. Oke, paham?
Yang berikutnya, eksklusif atau XOR di situ. XOR adalah pernyataan gabungan di mana salah satu P atau Q tidak kedua-duanya adalah benar. Negasi XOR P XOR P. Negasinya ada seperti ini. Oke, contoh. Sistem analog adalah sebuah sistem di mana tanda fisik atau kuantitas dapat berbeda secara terus-menerus melebihi jarak tertentu adalah pernyataan benar. Sistem digital adalah suatu sistem di mana tanda fisik atau kuantitas hanya dapat mengasumsikan nilai yang berlainan adalah pernyataan yang benar. Sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan yang digunakan dalam sistem digital adalah pernyataan yang salah. Aljabar linear adalah alat matematika dasar untuk desain logika adalah pernyataan salah. Berarti P benar, Q benar, R salah, S salah. Oke. Untuk XNOR-nya, P XNOR Q pasti salah karena dia benar-benar. Untuk P XNOR R adalah pasti benar karena salah satunya salah di situ. Oke. S XNOR Q adalah pasti benar karena salah satunya salah. R XNOR S adalah XNOR yang salah karena semuanya salah di situ. Jadi untuk XNOR yang benar dalam bentuk yang benar untuk XNOR adalah benar salah benar salah. Nah itu XNOR-nya benar. Kalau sama benar-benar itu salah, salah-salah itu salah. Tuh untuk XNOR. Oke. Tanda plus atau sama, plus sama, nilainya pasti salah. Tanda min pasti salah. Salah satu tidak sama semuanya pasti benar di situ untuk XNOR. XOR, bukan XNOR, XOR, sorry. Sekarang yang XNOR. XNOR adalah pernyataan gabungan lingkaran dari XNOR di mana nilai kebenarannya benar bila kedua pernyataannya benar atau salah. Jadi kalau yang tadi itu XOR, nilai kedua pernyataan pasti kalau benar dan ataupun salah itu pasti salah. Nah, maka untuk XOR kebalikannya, yang sama itu benar, yang salah, yang beda itu salah. Maksudnya adalah pernyataan plus itu pasti benar, pernyataan minus pasti benar. Untuk yang plus min atau min plus itu pasti salah. Tautologi dan kontradiksi. Proposisi dipandang dari nilai kebenarannya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tautologi dan kontradiksi. Untuk tautologi adalah proposisi yang selalu benar ataupun pernyataannya. Untuk notasinya tautologi ada dua di sini. Thread. Oke. Yang ini. Nah, ini. Oke. Contohnya, hard disk adalah alat yang menentukan kecepatan kerja komputer adalah pernyataan salah. Untuk negasinya adalah salah bahwa hard disk adalah alat yang menentukan kecepatan kerja
kerja komputer adalah pernyataan yang benar. Maka tautologinya adalah tabel kebenaran tautologi plus min menjadi plus, min plus menjadi plus, atau plus plus menjadi min, min plus menjadi plus. Oke, paham? Oke. Untuk kontradiksi, kontradiksi adalah proposisi yang selalu salah maupun pernyataannya. Notasinya hampir sama kayak tadi, hanya bedanya ada disjungsi. Oh, ini konjungsi. Ini yang konjungsi, ini yang disjungsi. Berarti kontradiksi itu konjungsi negasi, untuk yang tautologi disjungsi negasi. Tuh perbedaannya. Oke, paham? Contohnya di sini ada, silakan dibaca sendiri. Yang terpenting di sini ada tabel kebenaran. Tabel kebenaran P minus P atau negasi P, maka kontradisinya min min. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya P plus, maka negasinya minus. Untuk kontradisinya pasti minus. Kalau yang P minus, negasinya minus, plus, maka kontradisinya minus. Paham? Artinya untuk tautologi sama kontradiksi, perbedaan tautologi sama kontradiksi di sini bernilai plus plus, terus yang kontradiksi bernilai minus minus. Itu adalah perbedaan antara kontradiksi sama tautologi. Selanjutnya, kesetaraan logis. Dua buah pernyataan yang berbeda dikatakan setara bila senilai kebenarannya sama. Contohnya, tidak benar bahwa aljabar linear adalah alat matematika dasar untuk desain logika, adalah pernyataan yang benar. Aljabar book adalah alat matematika dasar untuk desain, adalah pernyataan yang benar. Semuanya berarti benar. Kedua pernyataan di atas mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jadi, kedua pernyataan di atas setara atau ekivalen. Akibatnya, dua proposisi P dalam kurung P, Q, R, dan sebagainya, dan Q dalam kurung P, Q, R, seterusnya dapat dikatakan setara jika memiliki tabel kebenaran yang sama. Ada jika di sini. Jika memiliki tabel kebenaran yang sama. Dua buah proposisi yang setara dapat dinyatakan dengan P dalam kurung P, Q, R, dan seterusnya sama atau setara atau ekivalen. Q dalam kurung P, Q, R, dan seterusnya di situ. Contohnya silakan dibaca sendiri. Yang terpenting di situ saya akan bacakan. Kedua proposisi di atas dapat ditulis dengan notasi, ini bisa dibaca sendiri. Ada konjungsi, ada disjungsi di situ. Di sini disjungsi dulu. Yang pertama, negasi dari disjungsi. Yang kedua, negasi P, negasi Q dikonjungsikan. Oke. Sehingga untuk tabel kebenarannya untuk ekivalen atau setara, oke, kita bahas secara detail di situ. Pernyataan Q dan pernyataan P. Saya bacakan. Untuk pernyataan P ada plus, plus, min, min. Untuk pernyataan Q plus, min, plus, min.
Untuk negasi P, plus menjadi min, plus menjadi min, min menjadi plus, min menjadi plus. Hampir sama kayak tadi untuk pernyataan untuk negasi Q, plus menjadi min menjadi plus menjadi min menjadi plus. Sehingga untuk disjungsinya, ini disjungsi semua. Oh iya, disjungsi. Sehingga disjungsi dari P dan Q. P dan Q. Oke, disjungsinya plus 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 min. Semuanya plus selain min menjadi min. Itu untuk yang disjungsi. Setelah didisjungsikan, maka dinegasikan. Berarti min plus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, negasinya P didisjungsikan negasinya Q. P. Nah, ini negasinya. Min menjadi min. Min plus menjadi min. Plus min menjadi min. Plus plus menjadi plus. Sehingga kedua pernyataan ini sama. Min plus plus. Itu adalah kesetaraan atau apa itu tadi? Kesetaraan dan ekivalen. Oke. Kesetaraan atau ekivalen. Setara atau ekivalen. Alhamdulillah. Aljabar proposisi. Aljabar proposisi merupakan penerapan hukum-hukum aljabar. Dalam logika proposisi, ada hukum-hukum logika aljabar proposisi di situ. Yang pertama, idempoten. P konjungsi, ini disjungsi. P disjungsi P, maka idempotennya P. P konjungsi P, maka idempotennya P. Yang kedua, asosiatif. P disjungsi Q dalam kurung disjungsi R asosiatif. P disjungsi dalam kurung Q disjungsi R. P konjungsi Q dalam kurung konjungsi R asosiatif. P konjungsi dalam kurung Q konjungsi R. Ini sifat-sifatnya. Sifat yang ketiga, komutatif. P disjungsi Q komutatif Q disjungsi P. P konjungsi Q komutatif Q konjungsi P. Sifat yang ketiga. Sifat yang keempat. Untuk sifat yang keempat adalah distribusi. P disjungsi Q dalam kurung disjungsi Q R distribusi dalam kurung P konjungsi. Sorry. Saya ulang lagi. P konjungsi dalam kurung P disjungsi dalam kurung Q konjungsi R distribusi P disjungsi Q konjungsi P dalam kurung P disjungsi R. Itu untuk yang pertama, distribusi yang pertama. Untuk distribusi yang kedua, P konjungsi dari dalam kurung Q disjungsi R. Distribusinya P konjungsi Q disjungsi P konjungsi R. Oke. Sifat yang kelima, identitas. P konjungsi dari F, maka
identitasnya P. P disjungsi T, identitasnya T. Untuk konjungsinya P konjungsi F, identitasnya F. P konjungsi T, identitasnya P. Itu sifat yang kelima. Sifat yang keenam, komplement. P disjungsi negasi P, komplement T. P konjungsi negasi P, komplement F. Negasi T menjadi F, negasi F menjadi T. Itu sifat yang keenam. Sifat yang ketujuh, involution. Negasi P dalam kurung negasi P, involutionnya menjadi P. De Morgan. Negasi dalam kurung konjungsi dari PQ, De Morgannya menjadi negasi P disjungsi Q. Negasi dalam kurung P disjungsi Q, De Morgannya negasi P konjungsi negasi Q. Absorpsi P disjungsi dalam kurung P konjungsi Q, absorpsinya menjadi P. P konjungsi dalam kurung P disjungsi Q, absorpsinya menjadi P. Sifat yang ke-10, implikasi. P implikasi Q menjadi negasi P disjungsi Q. Untuk yang biimplikasi, tandanya seperti ini. Untuk yang implikasi tandanya seperti ini. P biimplikasi Q sama dengan P implikasi Q konjungsi dari P implikasi Q. Q implikasi dari P. Oke. Yang terakhir di situ, kontraposisi. P implikasi Q, kontraposisinya menjadi negasi Q, implikasi negasi Q. Itu adalah sifat-sifat aljabar proposisi. Salah satu manfaat hukum-hukum aljabar proposisi adalah untuk menyederhanakan pernyataan gabungan. Contohnya, sederhanakan proposisi di bawah. Buktikan hukum absorpsinya. Yang dicari hukum absorpsinya. Jadi, P konjungsi dari P disjungsi Q menjadi P disjungsi F konjungsi P disjungsi Q. Terus menjadi P disjungsi dari F konjungsi dari Q. Nah, menjadi ini. Jadi ini diambil, PP-nya diambil, dipisahkan, F-nya menjadi konjungsi di situ. Sehingga menjadi P disjungsi F. Untuk nilai absorpsinya P disjungsi F menjadi P. Sudah terbukti. Oke. Kita lanjut ke berikutnya, implikasi dan biimplikasi.